Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Kotrunada dari D3 Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Unsur-unsur teks eksposisi. Terdapat gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh gagasan. 1. Virus corona sangat berbahaya. 2. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Unsur yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh dari fakta yaitu yang pertama, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis. Kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, kehutanan, kata teknisnya hutan lindung, pembalakan, penebangan. Jurnalistik, kata teknisnya berita, tajuk, redaktur. Yang kedua yaitu ada hubungan kausalitas, yaitu kata sambung memiliki sebab dan akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh hubungan kausalitas. Jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Lalu ada hubungan kronologis, yaitu kata yang menyatukan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Contoh kalimat hubungan kronologis. Penebangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran, seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contoh kata kerja mental. Apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Kata perujukan. Kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh kata perujukan, dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya.
Kata persuasif, yaitu kata yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contoh kata persuasif. Masyarakat harus diajarkan cara menilai sampah organik dan anorganik. Kata denotatif, kata yang bermakna sama dengan aslinya atau bermakna sebenarnya. Contoh kata denotatif, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Kata konotatif, yaitu kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya atau bermakna kias ataupun ungkapan. Contohnya, 1. Demonstrasi itu diikuti lautan manusia. 2. Jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.